Perkenalkan, nama saya Indah Berliani Bakri, Pendidikan Fisika A, Universitas Negeri Makassar. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis kompetensi dasar dan skenario pembelajaran yang telah saya buat. Materi yang saya gunakan pada skenario pembelajaran ini yaitu materi fluida statik dengan model pembelajaran berbasis masalah dan metode pembelajaran diskusi. Adapun kompetensi dasar yang digunakan yaitu kompetensi dasar 21, menunjukkan perilaku ilmiah atau memiliki rasa ingin tahu, objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, dan peduli lingkungan dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan percobaan, melaporkan, dan berdiskusi. Kompetensi dasar 37 menerapkan hukum-hukum pada fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 47 merencanakan dan melaksanakan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida untuk mempermudah suatu pekerjaan. Indikator pada skenario pembelajaran ini yaitu pada ranah afektif, perilaku ilmiah, pertama, menunjukkan rasa ingin tahu untuk menyelesaikan masalah. Kedua, menunjukkan sikap kritis dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah. Pada ranah kognitif, pertama, menganalisis data mengenai penerapan fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, merumuskan masalah dan hipotesis masalah. Ketiga, menganalisis data berdasarkan gerak naik turun balon udara dan peran konsep fisika dalam hal tersebut. Dan terakhir, berpikir kritis atas masalah yang diberikan dan menyimpulkan masalah berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Tahapan proses pembelajarannya yaitu pada kegiatan pendahuluan. Pertama, guru menyampaikan tujuan dari pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan masalah. Kedua, guru memberikan pengantar materi fluida statis kepada siswa. Siswa dengan fokus mendengarkan penjelasan guru. Terdapat 5 fase pada kegiatan inti. Pada fase pertama, orientasi peserta didik pada masalah, guru menyajikan masalah dengan menunjukkan kepada siswa gambar dan data atau informasi mengenai balon udara. Siswa akan mengamati gambar tersebut. Kemudian siswa akan diminta untuk memberi tanggapan dan pendapat terhadap balon udara. Pada fase kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar terdapat 2 kegiatan, yaitu pertama, guru akan memberikan pernyataan kepada siswa, balon udara naik atau turun, sesungguhnya mengikuti hukum Archimedes. Hukum Archimedes mengatakan bahwa benda di dalam zat cair akan mengurangi berat sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Hukum Archimedes ini berlaku untuk semua fluida. Kedua, siswa diberi tugas untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai hukum Archimedes, baik dari buku cetak ataupun internet. Siswa juga akan diminta untuk mencari tahu hubungan hukum Archimedes dengan gerak naik turunnya balon udara. Fase ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Siswa akan mengumpulkan informasi untuk membuat hipotesis dalam memecahkan masalah tentang hubungan hukum Archimedes dengan gerak naik turunnya balon udara. Peserta didik atau siswa berdiskusi secara kelompok untuk mencari solusi terkait dengan masalah yang diberikan. Guru akan membimbing penyelidikan yang dilakukan siswa dengan memberi petunjuk. Dalam prinsip Archimedes, gaya apung yang bekerja pada benda yang dimasukkan dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Udara tempat balon udara melayang merupakan fluida. Pada fase keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan sehingga karya setiap kelompok siap dipresentasikan. Pada tahap ini, terjadi pengklarifikasian informasi, konsep, dan data terkait hubungan hukum Archimedes dan gerak naik turunnya balon udara. Peserta didik akan merumuskan dan menetapkan solusi dari masalah di mana hasilnya akan dipresentasikan atau disajikan dalam bentuk karya. Terakhir, fase kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
Guru membimbing presentasi dan mendorong kelompok memberikan penghargaan serta masukan kepada kelompok lain. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi terkait hubungan hukum Archimedes dan gerak naik turunnya balon udara. Peserta didik akan menyampaikan hasil analisis mereka terhadap penyelesaian masalah beserta alasan mereka. Akan terjadi proses tanya jawab antar peserta didik, di mana nantinya akan dihasilkan kesimpulan bersama yang disetujui oleh seluruh siswa. Kegiatan penutup. Pada tahap ini, guru bersama peserta didik merangkum atau membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Terakhir, guru menutup pembelajaran dan memberikan tugas kepada siswa mengenai materi fluida statik.